Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan daripada elektromagnet 1. Kali ini akan membahas subbab 2.4 daripada buku Griffith, yaitu tentang usaha dan energi pada elektrostatik. Ya, terdiri daripada 4 subbab, kira-kira 4 sub-sub dari subbab ini. Oke. Usaha yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan. Jadi kalau kita misalkan kita memiliki sebuah muatan Q, ya, muatan Q kapital ini, Q besar, ya. Kita ingin memindahkan dia dari titik A ke titik B, gitu ya. Dan muatan ini berada di sekitar kumpulan muatan Q1 dan seterusnya, ya. Dia berada di sekitar kumpulan muatan. Maka oleh karena itu, tentulah, ya, Q besar ini mengalami gaya, ya, yang ditimbulkan oleh kumpulan muatan ini sendiri. Karena ini kumpulan muatan, maka akan ada medan, ya, di sekitar muatan Q ini tentunya. Jadi muatan yang dialami, ya, oleh Q ini tentulah besarnya sama dengan F sama dengan Q dikali besarnya medan. Ini sudah kita pelajari sebelumnya, pada bab sebelumnya. Jadi F sama dengan Q dikali dengan E. Jadi sekarang muatan Q ini mengalami gaya, ya, mengalami gaya. Bagaimana kita bisa memindahkan sebuah muatan? Tentu kita berusaha untuk memberikan gaya yang besarnya berbeda, ya, yang besarnya berbeda dengan gaya ini. Maka dari sinilah kita bisa menghitung berapa besarnya usaha yang mesti kita lakukan untuk bisa memindahkannya. Di mana persamaan dasar daripada usaha W sama dengan integral F dl. Integral F dl. F yang kita butuhkan tentulah F yang berlawanan arahnya dengan ini, ya. F yang berlawanan dengan ini. Maka F-nya kita ganti dengan QE, tetapi tandanya adalah negatif. Tandanya negatif. Jadi minus Q integral E dl. Integral E dl. Sedangkan E sendiri itu adalah sama dengan PB, ya, beda potensial di B dikurang potensial di A. Sehingga inilah besarnya usaha yang mesti kita lakukan untuk memindahkan sebuah muatan, ya, dari titik A ke titik B, ya. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan dari titik A ke titik B adalah sama dengan sama dengan beda potensial, ya, antara titik A, antara titik B dan titik A, ya, dikali dengan besarnya muatan yang akan kita pindahkan, ya. Dan usaha ini tidak bergantung kepada lintasan. Jadi work is independent of the path, ya. Jadi usaha tidak bergantung lintasan, ya, dalam hal ini usaha tidak bergantung, ya, tidak bergantung lintasan atau tidak gayut, ya, tidak gayut terhadap lintasan. Sekarang kalau kita misalkan nih, ya, kita ingin membawa muatan Q dari titik yang sangat jauh, ya, titik yang sangat jauh ke sebuah titik, ya, misalnya kita katakanlah R,
Ya, jadi ini titiknya sangat jauh, misalnya tak hingga. Lalu ini R. Ya. R. Maka persamaan daripada usaha ketika kita ingin memindahkan sebuah muatan Q ya dari titik yang sangat jauh kepada titik tertentu, katakanlah misalnya R, itu sama dengan W Q V R. Ya. Karena V pada tak hingga yang sudah sering kita bahas sebelumnya itu sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Jadi W sama dengan Q dikali dengan PR. Jadi usaha yang dilakukan untuk kalau misalnya kita andaikan ya, kalau Q kita 1 misalnya, kalau Q-nya 1 berarti W sama dengan PR kan? Ya. Jadi usaha yang dilakukan untuk membangun sebuah sistem dari muatan satuan ya, atau untuk membawa sebuah muatan satuan dari tak hingga pada titik tertentu, itu adalah sama dengan potensial listriknya ya, potensial listriknya. Jadi dengan demikian potensial listrik itu adalah energi potensial ya, energi potensial per satuan muatan atau muatan satuan ya, sama dengan itu. Oke. Sekarang kita coba lihat satu contoh ya. Ini dari buku Griffith ya. Jadi tiga muatan diletakkan pada sudut segi 4 ini dengan sisi yang sama A, seperti pada gambar. Berapa besarnya usaha yang dilakukan untuk membawa ya, untuk membawa sebuah muatan positif Q yang ingin kita letakkan pada sudut yang keempat ya. Jadi kita ingin meletakkan pada sudut yang keempat ya. Berapakah besarnya usaha untuk menyusun ya semua konfigurasi daripada 4 muatan ini. Jadi ini soal kita sekarang ya. Kita katakan misalnya titik ini, misalnya titik P saja untuk memudahkan kita. Maka kita gunakan persamaan yang konsep yang barusan kita kenalkan. Jadi yang pertama A itu kan berapa besarnya usaha untuk membawa ya. Jadi A usaha sama dengan Q dikali dengan V pada titik P ya. Berarti mau tidak mau ya, mau tidak mau sekarang kita mesti menghitung ya. Q ini kan Q yang akan kita letakkan. Nah, sedangkan ini potensial yang sudah ada di titik itu ya, potensial yang sudah ada di titik P. Akibat apa? Akibat apa? Tentu akibat nih ya. Maka kita perlu menghitung dulu berapa potensial pada P ya. Ya tinggal kita lakukan penjumlahan saja ya. Jadi di sini min Q berada di sini, jaraknya A. Jadi ini ya. Ini yang pertama min Q per 4P epsilon 0 A ya. Kemudian ini lagi min Q 4P epsilon 0 A. Kemudian ini lagi positif Q ya, tambah ya, tambah Q
Q per 4Pi epsilon 0 ya. Berapa jaraknya itu? Jaraknya adalah diagonal nih. Berapa jaraknya? Silakan. Akar 2 ya. Akar 2A. Akar 2A. Jadi ini kita lanjutkan, jadinya ini kan min 2Q 4Pi epsilon 0 A ya. Tunggu ya, ada tambah ya. Oke, ini salah. Tambah Q 4Pi epsilon 0 akar 2A. Oke. Ini bisa kita sederhanakan, Q-nya keluar 4Pi epsilon 0 A. Ini 1 per akar 2 dikurang 2. Oke, nah itu besarnya. Besarnya potensial di P. Lalu ya tinggal kita masukkan Q dikali dengan Q itu ya. 4Pi epsilon 0 A 1 per akar 2 dikurang 2 ya. Maka ini tinggal kita lakukan penyederhanaan Q kuadrat ya. Q kuadrat. Ini 4Pi epsilon 0 A Q kuadrat. Nah, ini tinggal kita sederhanakan ya. Ini menjadi 2 akar 2 dikurang 1 per akar 2. Nah, itulah besarnya usaha ya. Itulah besarnya usaha. Kemudian yang B, berapa besarnya usaha untuk membangun ini ya. Besarnya usaha untuk membangun ini kita belum sampai ini ya, belum sampai. Nah, kayaknya perlu kita lanjutkan dulu materinya, baru kita bahas ya. Jadi besarnya usaha untuk menyusun ini keempat ini belum kita bahas. Sekarang kita lihat dahulu kelanjutannya, karena pembahasannya adalah di sini. Jadi besarnya usaha untuk yang dibutuhkan ya untuk menyusun sebuah sistem daripada muatan titik ya, daripada muatan titik. Kalau misalnya kita memiliki banyak muatan titik lalu kita ingin menyusunnya menjadi sebuah sistem, maka besarnya usahanya adalah penjumlahan daripada usaha masing-masing ya. Jadi maksudnya begini. Sekarang kita mulai dari muatan yang pertama. Kita ada di sini ada 3 ya. Jadi usaha yang dibutuhkan untuk membawa muatan pertama. Tentu ingat ya bahwa muatan pertama Q1 misalnya Q1 kita ingin bawanya dari tak hingga ya ke titik tertentu ya, seperti yang tadi. Maka ketika kita ingin membawa dari R1 dari tak hingga, katakanlah misalnya ke R1 ya, maka besarnya usaha ini sama dengan 0 ya. Usahanya sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena W1 berarti kan sama dengan Q1 dengan V0
ya, V0, ya tentu saja ini Q1 kali 0 sama dengan 0, ya. Karena baru satu dia ada, ya, baru satu Q1 yang akan kita letakkan di sana. Jadi tidak ada muatan lain, belum ada, gitu ya. Nah, jadi kita mau letakkan satu dulu di satu daerah, ya, dari tak hingga kita bawa dia ke satu titik tertentu, maka usaha pada waktu itu 0. Nah, sekarang muatan kedua yang ingin kita letakkan, ya, kita ingin meletakkan Q2 dari tak hingga ke R2. Tadi sudah ada Q1 di sana, ya, sudah ada Q1 di sana. Maka berapa besarnya W2? Maka besarnya W2 sama dengan Q2 dikali V1. Nah, karena tadi sudah ada muatan pertama di sana, ya. Maka Q2, ya, dikali potensial pertama Q1 per R12, ya. Ini R12. Begitu seterusnya, ya. Begitu seterusnya. Kita lanjutkan dengan muatan ketiga, ya. Muatan ketiga dari tak hingga ke R3, ya. Nah, cuman ketika muatan ketiga yang ingin kita ingin kita letakkan, maka pada saat itu sudah ada dua muatan, maka potensial di sana kan sudah ada dua. Nah, jadi ketika kita ingin meletakkan W3, maka di sini Q3, ya, Q3 dikali V2, ya, V2. Jadi ada dua buah, ada V oleh dua buah muatan, yaitu Q1 dan Q2. Kemudian kalau dia W4, ya, W4 sama dengan Q4 kali V3 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Jadi total, ya, usaha yang diperlukan, ya, untuk membawa empat muatan yang pertama, ya, empat muatan yang pertama, maka sama dengan ini, ya, sama dengan ini. Kalau jadi ini bisa jadi ini sama dengan, ya, kalau boleh kita susun W ini sama dengan W1 tambah W2 tambah W3 tambah W4, ya, W1. Jadi ini total, ya, total usaha yang dibutuhkan. Jadi satu-satu, ya. Jadi usaha 1, kemudian usaha 2, usaha 3, usaha 4. Nah, itulah usaha total, ya. Usaha total yang diperlukan untuk menyusun, ya, 4 muatan ini, ya. Jadi total usaha untuk yang dibutuhkan untuk menyusun N, ya, untuk menyusun N muatan titik, ya, dengan muatan Q1 sampai dengan Qn, maka berturut-turut itu bisa kita tulis dalam bentuk ini, ya, kan bisa diganti ini dalam bentuk summation, ya. Kemudian ini sama dengan dibagi setengahnya, ya, dibagi setengahnya. Kenapa dibagi setengahnya, ya? Mungkin ada yang bisa bantu menjawab kenapa harus dibagi
setengahnya, ya. Jadi kenapa mesti dibagi setengahnya? Karena ya, jadi perhitungan counting setiap pasangan muatan itu hanya satu kali, ya. Jadi count each pair of charge just one, ya. Jadi perhitungan countingnya, pencacahan setiap pasang muatan itu hanya satu kali, ya. Karena itu dia dibagi atau dikali setengah, dan di sini ditulis nih J tidak sama dengan I, ya. Nah, jadi oleh karena itu maka besarnya total, ya, usaha yang diperlukan untuk menyusun, ya, untuk menyusun banyak muatan titik menjadi sebuah sistem adalah ini, ya, adalah ini. Sekarang kita kembali kepada kepada PR yang sebelumnya. Nah, yang ini, ya. Berapa besarnya usaha yang diperlukan untuk menyusun keempatnya, ya, menyusun keempatnya ini menjadi sebuah konfigurasi, menjadi sebuah menjadi sebuah sistem. Ya, jadi pertama letakkan di sudut sini, kemudian di sudut sini, kemudian sini, kemudian terakhir di sini, ya. Itu yang ditanya. W total kalau demikian, ya. Nah, W total berapa? W total. Ya, sekarang kita punya 4 tadi, ya. Jadi min Q kuadrat 4P epsilon 0A. Ini tadi tolong diingat ini, ya. Diingat nih. Kemudian tambah min Q kuadrat 4P epsilon 0A tambah Q kuadrat 4P epsilon 0 akar 2A tambah Q kuadrat 4P epsilon 0 A kali 2 akar 2 per akar 2, ya. Jadi ini sama dengan Q kuadrat 4P epsilon 0A min 2 tambah 1 per akar 2 tambah 1 per akar 2 kurang 2. Ya. Atau sama dengan Q kuadrat 4P epsilon 0A empat akar 2 dikurang 2 akar 2, ya. Oke, ya. Ini besarnya usaha total, ya. Oke, tadi kita sudah sampai di sini. Ini banyak muatan titik, lalu kita ingin menyusunnya, ya. Bagaimana kalau dia muatannya continue? Ya, kalau muatan continue ini
dari sini bisa kita turunkan sebetulnya. Kalau dia muatan kontinu berarti n-nya menuju tak hingga kan? N-nya menuju tak hingga. Maka ini bisa kita ganti menjadi integral ya. Jadi W sama dengan setengah integral, kemudian Q itu bisa diganti dengan kerapatan ya. Bisa kita ganti dengan kerapatan ya. Kita ganti dengan kerapatan sehingga kita dapatkan W sama dengan setengah integral rho dikali V d tau ya. Ini kalau volume, kemudian ini untuk garis, kemudian ini untuk luas atau permukaan ya. Tentu pertanyaannya ya, pertanyaannya adalah ya, apakah ini betul ya, is this correct ya gitu ya. Ya, jadi not really ya, not really ya. Nanti akan ada Anda lihat ketidakkonsistenan ya, akan Anda lihat ketidakkonsistenan. Jadi di sini kan ada V ya, PR. Jadi potensial PR di dalam integral ini adalah potensial pada titik R. Walaupun demikian, potensial PR di dalam penjumlahan potensial pada katakanlah RI misalnya tadi, RI akibat semua muatan kecuali siapa? Kecuali dirinya kan? Kecuali dirinya ya, kecuali dirinya. Karena perbedaan ini dalam definisi dari karena perbedaan ini ya, dalam definisi daripada potensial, maka rumus integral ini akan mengalami sedikit perbedaan. Sekarang kita coba selesaikan ya, lanjutkan integral ini, di mana kita sudah mengetahui ya bahwa V, bahwa rho ya, kita sudah mengetahui bahwa rho sama dengan epsilon 0 nabla E ya. Itu kita sudah mengetahuinya. Maka dari persamaan ini ya, kita bisa menyelesaikan atau menguraikan ya. Kita bisa menguraikan dengan menggunakan aturan perkalian titik ya, aturan perkalian titik, dan menggunakan teorema divergensi ya, teorema divergensi ya. Aturan perkalian titik mudah-mudahan Anda masih ingat ya. Jadi apa dulu, nabla ya, nabla misalnya F A ini sama dengan F tambah A nabla F. Nah, itu ya. Nah, jadi dengan ini maka kita akan dapatkan ini tentu dengan menggunakan teorema divergensi sudahnya. Ya, pertamanya ini, lalu setelah itu kita gunakan teorema divergensi ya, di mana integral apa ya, integral volume ya, ini kan sama dengan integral tertutup permukaan ya, permukaan A dot dA. Nah, jadi
menggunakan ini, maka kita mendapatkan persamaan usaha ini, ya. Jadi integral E kuadrat D tau ditambah integral tertutup V dikali E dA, ya. V dikali E dA, di mana minus nabla P itu sama dengan min dA, ya. Maka kita dapatkan ini. Oke. Kemudian, ya, ketika volume yang kita integralkan itu, jadi ketika volume yang kita integralkan itu sangat besar, maka kontribusi akibat daripada integral permukaan, ya, integral permukaan itu sangat kecil, sehingga negligibly small, negligibly small atau kecil bisa diabaikan, ya, kecil bisa diabaikan. Jadi kalau volume integralnya sangat besar, maka kita bisa, maka integral kontribusi daripada integral permukaan itu sangat kecil, ya. Maka oleh karena itu ini, ya, nilainya bisa kita abaikan, sehingga apa lagi yang tinggal adalah ini, ya. Jadi integral setengah rho dikali V d tau itu sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat d tau, ya. Itu, ya. Di sini ada diambil beberapa contoh, ya, untuk mendapatkan energi daripada muatan kontinu, ya. Ini ada contohnya untuk kasus spherical cell, charge spherical cell dengan total muatan Q dan jari-jarinya R, ya. Ini, ya, untuk kasus ini hasilnya sama, ya, dengan dua jalan ini hasilnya sama. Namun, ya, di dalam buku kita di sana dijelaskan tentang inkonsistensi, ya. Jadi dari dua persamaan ini, ya, manakah yang betul, ya? Tadi untuk kasus sederhana, untuk kasus muatan kontinu ini hasilnya didapati sama, ya, didapati sama. Sekarang kita coba menghitung, ya. Kita coba menghitung berapa besarnya energi, ya, berapa besarnya energi daripada muatan titik, ya, muatan titik menggunakan rumus di atas, ya. Jadi berapa besarnya energi daripada muatan titik, ya. Berapa besarnya energi daripada muatan titik menggunakan rumus ini, ya, menggunakan rumus ini. Jadi berapa besarnya energinya? Sekarang kita coba, ya, kita gunakan ini, di mana E untuk muatan titik tentu ada, masih ingat, 1/4 Pi epsilon 0 Q R kuadrat, kemudian vektor satuan R. Maka dari sini W sama dengan epsilon 0, ya, per 2
E kuadrat, ya, tinggal dimasukkan E kuadrat, kemudian dia tahu, ya, ini untuk koordinat bola, ya, dia tahu R kuadrat. Nah, ini sudah ada R kuadrat sin theta dr d theta d tau, ya, sehingga ini Q kuadrat 8pi epsilon 0 integral 1 per R kuadrat dr. Maka di sini, ya, di sini nilainya berapa? Nilainya tak hingga, ya, nilainya tak hingga. Lalu bagaimana dengan hal ini, ya? Bagaimana dengan hal ini? Maka, ya, apa yang ingin kita katakan bahwa persamaan ini, ya, persamaan ini adalah usaha total yang dilakukan untuk menyusun, ya, sekumpulan muatan titik, dan ini tidak memasukkan energi, ya, energi dirinya, energi sendiri, ya, daripada penyusunan sebuah muatan itu, yang bagian ini, ya. Jadi tidak memasukkan dirinya sendiri, ya. Lalu bagaimana dengan kalau kita menggunakan persamaan ini, ya, persamaan ini? Persamaan ini adalah muatan total daripada sebuah muatan terdistribusi, termasuk, ya, termasuk energi dirinya sendiri, ya. Jadi self energi sendiri daripada penyusunan distribusi muatan tersebut, ya. Penyusunan sebuah muatan titik itu memerlukan energi yang nilainya tak hingga. Inilah sebetulnya kenapa, ya, inilah kenapa persamaan ini memberikan nilai yang tak hingga untuk energi daripada sebuah muatan titik, ya. Jadi itu, ya, maksudnya. Nah, jadi kalau yang ini tadi, ya, kemudian ini misalnya, ya, dan ini, itu perbedaannya di sana. Jadi kalau yang ini tidak masuk energi dirinya, sedangkan ini masuk semuanya, ya, masuk semuanya. Jadi itu perbedaannya. Kemudian hal lain yang juga perlu di sini, bahwa kita sudah melihat, ya, bahwa untuk kasus gaya, apalagi medan, kemudian apalagi potensial, ya, potensial ini kan mematuhi, ya, mematuhi prinsip superposisi, tetapi tidak untuk energi, ya, tidak untuk energi atau usaha, ya. Ini tidak berlaku, ya. Kenapa? Nah, di sini sudah diberikan apa nih, penjelasan yang cukup detail, bahkan sudah dibersihkan sebuah contoh, ya, pada bagian ini. Jadi dia tidak masuk superposisi, ya, tidak mengikuti superposisi. Kenapa demikian? Karena tidak ada di sini, tidak ada di slide, ya, penjelasannya. Oke, ya. Jadi
W sama dengan epsilon. Oke, tar. Epsilon 0 per 2 ya, integral E kuadrat d tau, ya kan? Ini sama dengan epsilon 0 integral E1 tambah E2 E1 tambah E2 d tau ya, d tau. Dan ini tidak sama dia dengan epsilon 0 per 2 integral E1 kuadrat tambah E2 kuadrat d tau ya. Tidak sama ya. Kenapa? Ya, karena epsilon 0 per 2 integral 2 E1 E2 d tau atau epsilon 0 per 2 E1 E3 d tau dan seterusnya pasangannya itu, ini kan nilainya tidak sama dengan 0 ya. Nah, jadi oleh karena itu prinsip daripada superposisi di sana tidak berlaku ya, tidak berlaku. Oke, sekarang kita lihat satu contoh dari buku, sebuah soal ya dari buku. Jadi kita memiliki two concentric spherical cell ya, dengan jari-jari A dan B. Ya, ini soalnya sudah sering seperti ini di dalam buku ini. Jadi misalnya bagian dalamnya membawa muatan Q, sedangkan bagian luarnya membawa min Q. Keduanya terdistribusi seragam pada permukaan. Hitunglah besarnya energi daripada konfigurasi ini. Gunakan persamaan 2.45 dan 2.47 ya. 2.45 dan 2.47 dan hasil daripada contoh 2.9 2.45 ya. Anda lihat bukunya, ini W sama dengan epsilon 0 per 2 integral E kuadrat d tau. Nah, sedangkan 2.47 W total sama dengan W1 tambah W2 tambah epsilon 0 E1 kali E2 d tau. Oke, di sini kalau kita perhatikan ya rumus ini ya, kita perlu apa sekarang? Perlu nilai E ya, nilai E. Dan ini tidak akan kita turunkan lagi penurunannya, kita pakai saja karena ini sudah ada pembahasan di bab sebelumnya. 4Pi epsilon 0 R kuadrat R kan. Ini kalau untuk R besar A kecil dari B ya. Nah, ini kan. Nah, maka sekarang kita bisa menggunakan ini. Jadi sekarang kita coba pakai yang 2.45. Jadi W sama dengan epsilon 0 per 2 integral. Ya, integral dari mana? AB ya. Dari AB Q 4Pi epsilon 0 kuadrat ya, 4Pi epsilon 0 R kuadrat, nanti saya keluarkan. Kemudian d tau 4Pi R kuadrat, di sini R maka 4 ya, karena tadi di sini pada bagian ini R kuadrat dikuadratkan ya. Ini dr. Oke.
sama dengan epsilon 0 per 2 Q kuadrat 4pi epsilon 0 ya, kuadrat ya, Q per 4pi epsilon 0 kuadrat. Ini kita keluarkan aja ya, kita keluarkan aja. Kemudian ada 4pi juga bisa kita keluarkan 4pi nya, maka integral AB dr per r kuadrat ya. Ini kan hilang nih, jadi 2 kan, jadi dr per r kuadrat ya, maka sama dengan epsilon 0 per 2 Q 4pi epsilon 0 dikali 4pi. Nah, hasil integralnya berapa? Min 1R ya, dari A ke B, dari A ke B. Nah, ini kuadrat ya. Nah, ini kan tentu hilang sekarang. Kemudian apa lagi yang hilang nih? Yang hilang ini juga hilang ya, karena ini ada epsilon 0 di dalam. Jadi kalau demikian, berapa besarnya W? W sama dengan setengah ya, setengah Q kuadrat per 4pi epsilon 0 ya, dalam kurung ini B, ini A ya, karena dia negatif ya, berarti ini 1A kurang 1 per B ya. Ini untuk kasus ini kan. Kalau misalnya untuk R besar oke. Kemudian berikutnya dari contoh 2.9 ya, dari contoh 2.9 katanya. Jadi yang B gunakan persamaan 2.47 dan hasil 2.9. Oke, bentar. Oke. Untuk spherical charge cell ya, dari Anda lihat di buku example 2.9 katanya. Oke. Jadi W 1 per 8pi epsilon 0 Q kuadrat per R.
W1 ya, W1 sama dengan Q kuadrat 8pi epsilon 0 1 per A. Nah, W2 sama dengan Q kuadrat 8pi epsilon 0 1 per B. Nah, itu ya. Kemudian kan tadi dia W total sama dengan W1 tambah W2 ya, tambah epsilon 0 integral W1 kali W2. Dia tahu kan ini ya. Nah, W1 W2 nya kan ini ya, W1 W2 nya. Oke, kemudian E1 ya, perlu kita tahu ini ya. E1 berarti tadi ada disebutkan Q nya ya, positif Q kan, Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ini untuk apa? R besar dari A ya. Kemudian E2 minus Q 4pi epsilon 0 R kuadrat. Ini untuk R besar dari B. Nah, maka dari sini kita bisa selesaikan ini ya. Kita bisa selesaikan. Pertama kita selesaikan E1 E2. Jadi E1 E2 sama dengan minus ya, minus Q 4pi epsilon 0 kuadrat R pangkat 4 ya. Jadi epsilon 0 E1 E2 d tau sama dengan minus epsilon 0 integral B tak hingga Q 4pi epsilon 0 kuadrat 4pi R kuadrat dr R pangkat 4 ya, R pangkat 4. Maka ini kita bisa keluarkan ya, min Q kuadrat ya, min Q kuadrat 4pi epsilon 0 ya. Epsilon 0 ini kan bisa hilang ya, epsilon 0 yang luar nih. Jadi ini min Q kuadrat per 4pi epsilon 0 ya, epsilon 0. Kemudian apa lagi? Ini kan integralnya berarti R pangkat min 1 per min 1 ya, dari B tak hingga ya, dari B tak hingga. Jadi ini sama dengan Q kuadrat 4pi epsilon 0 B. Nah, dan di sini ada tanda minus ya, ada tanda minus. Nah, jadi dari sini kita tinggal memasukkan ke sini. W1 sudah ada, W2 sudah ada ya. Jadi kemudian yang ini juga sudah ada. Nah, ini dia ya. Maka dari sini bisa kita dapatkan ya hasilnya Q kuadrat berapa hasilnya nih? Q kuadrat 8pi epsilon 0, kemudian ini B, ini 4 ya, 4
2. Oke, berarti penjumlahannya W totalnya ini kan Q kuadratnya bisa kita keluar nih, Q kuadrat per 8pi epsilon 0 ini bisa kita keluar. Kemudian ini kan ada 1 per A ya, 1 per A tambah 1 per B, 1 per A tambah 1 per B, kurang, sebetulnya kurangnya itu kan kurangnya 1 per B, tapi karena di sini 8pi, ini kan 8pi, ini 4pi, berarti kan 2, biar sama ya, 2 per B ya, jadi itu dia ya, 1 per A tambah 1 per B ini kurang 2 per B, berarti hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya Q kuadrat 8pi epsilon 0 1 per A kurang 1 per B. Nah, inilah besarnya usaha ya, Q kuadrat 8pi epsilon 0 1 per A kurang 1 per B. Hasilnya kira-kira sama atau tidak sama? Sama ya, ini kan juga 8 nih, 1/2 4pi epsilon 0. Oke, itu kira-kira untuk pembahasan daripada subbab ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan, bisa lewat komen di YouTube ini atau juga bisa lewat email. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.